Selamat pagi, sahabat-sahabat Terpolofom dimanapun kalian berada. Semoga sahabat-sahabat Terpolofom senantiasa dalam keadaan sehat. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membicarakan hubungan kerja masa percobaan, ya, di mana ada yang bertanya bagaimana jika evaluasi masa percobaan itu diberikan pada saat setelah berakhirnya masa percobaan itu. Ini yang akan kita bahas di dalam video kita kali ini. Sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Kenapa sangat menarik? Karena hasil evaluasinya dilakukan setelah berakhirnya masa percobaan. Bapak Ibu sekalian, hubungan kerja itu ada diikatkan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, yaitu PKWT. Ada juga perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang sering kita kenal dengan PKWTT atau karyawan tetap. Nah, untuk PKWT masa percobaan itu tidak dibolehkan. Jika itu dibikin atau dibuat di dalam perjanjian PKWT, maka perjanjiannya secara hukum berubah menjadi PKWTT. Namun sebaliknya, di dalam PKWTT dibolehkan masa percobaan. Namun dibatasi, yaitu 3 bulan masa percobaannya. Nah, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan di pasal 60 kalau tidak salah ya. Pasal ini belum dirubah atau dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja, artinya masih berlaku sampai saat ini. Ya. Jadi dasar hukumnya pasal 60 dibolehkan untuk melakukan masa percobaan untuk PKWTT. Ya. Apa tujuan daripada masa percobaan ini adalah untuk melihat ya kemampuan seorang calon kandidat karyawan sebuah perusahaan. Jadi perusahaan ini berusaha bagaimana si calon atau kandidat pekerjanya mampu atau tidak melakukan tugas-tugas yang diberikan, mampu atau tidak mencapai target-target yang diberikan. Ketika itu mampu, maka perusahaan akan tidak segan-segan mengangkat karyawan tersebut menjadi karyawan tetap untuk perusahaan tersebut. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi bahwa maksimal masa percobaan itu hanya 3 bulan. Lalu yang menjadi persoalan adalah bagaimana ketika hasil evaluasi masa percobaan seorang karyawan itu dilakukan setelah berakhirnya masa percobaan. Contoh, si A diterima bekerja di PTB dengan masa percobaan 3 bulan, mulai berlaku 1 Agustus dan berakhir 1 November, ya. Dan ternyata hasil evaluasinya diberikan pada tanggal 15 November. Bagaimana akibat hukumnya? Nah, ketika seperti itu yang terjadi, maka secara hukum ya hasil evaluasi yang diberikan oleh PTB ke PTA setelah berakhirnya masa percobaan, apalagi ditambah dengan si karyawan tersebut bekerja tanpa jeda, maka terhitung dari tanggal 2 November itu dia sudah menjadi karyawan tetap di perusahaan B tersebut. Nah, perhitungan masa kerjanya dimulai dari tanggal 2 itu. Ya. Jadi akibat hukumnya adalah ketika sebuah perusahaan memberikan hasil evaluasi, ya, hasil evaluasinya di luar atau setelah masa percobaannya habis, maka akan berubah statusnya menjadi PKWTT dan perusahaan harus mengeluarkan surat ketetapan pengangkatan si karyawan A tadi. Jadi hati-hati
Atau Bapak Ibu sekalian, apabila berada masa percobaan, ternyata hasil evaluasinya setelah masa percobaan berakhir dan Bapak Ibu sekalian disuruh tetap bekerja, maka terhitung dari tanggal setelah berakhirnya masa percobaan itu, Anda sudah secara hukum menjadi karyawan tetap di perusahaan itu. Nah, bagi perusahaan juga harus hati-hati ketika memang ada karyawan-karyawan yang dalam masa percobaan. Seyogianya perusahaan harus memberikan hasil evaluasi itu paling tidak pada saat berakhirnya masa percobaan itu, ya. Jadi jangan sampai lewat masa percobaannya, karena ada konsekuensi hukum yang akan ditanggung oleh perusahaan. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan dan terangkan dalam video ini bermanfaat. Silakan Anda subscribe, like, dan share agar bermanfaat bagi hak layak umum. Terima kasih, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Selamat pagi, salam sehat.